kuliah sih sebenarnya itu lanjut ya. Jadi sebenarnya kuliahnya agak loncat-loncat juga nih. Dari Makassar terus ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta. Wah, lompat-lompat juga Dan ya. itu cuman S1 doang. Bingung kan? Ya udah, jadi gimana nih? Konsepnya berdua. Ya udahlah, berduanya aja. Masa nggak ada yang nyanyi? Ya aneh. Aneh ya. Ya nanya lah. Vokalis berarti ready ya harusnya. Wah, sorry, tanggal segitu. Wah, nggak bisa nih. Waduh. Kebayang nggak? Ini kita nggak usah ngomongin additional player, ngomongin si player originalnya juga udah pusing kan. Waduh, panik tuh. Nah, panik tuh. Personilnya ada 4 loh. Yang main cuma 1 orang. Halo nice people, kembali lagi di podcast Ceritanya Podcast. Dan kali ini podcast Ceritanya Podcast kedatangan seorang wanita karir. Dia bernama Wira Kusuma. Ini dia orangnya. Halo. Wah, ini pertama kali saya ketemu Wira ini ya. Kedua kali dong. Kedua kali ya. Ya sih, waktu itu kan harus ketemu dulu ya klien. Iya. Ini kesibukannya apa nih sekarang? Kalau sekarang ya standar wanita karir tadi kali ya. Oke, standar wanita karir. Masih bekerja. Jadi bekerja di salah satu perusahaan ya. Industri. Di Makassar. Oh, di Makassar. Betul. Posisinya sebagai apa? Ya karyawan biasa aja. Karyawan biasa. Iya, karyawan biasa aja. Ini ngomong karyawan biasanya nih kayak mencurigakan. Iya, nggak masalah. Karyawan biasa di bidang apa? Maksudnya ngurusin apa dan bagaimana? Oke, kalau untuk di bagian apa sebenarnya sih lebih ke industri. Sebenarnya sih industri agri ya. Agri. Iya. Kita di agribisnis. Jadi untuk pekerjaannya juga ya seputaran itulah. Gitu ya. Bisa kebayangkan ya? Belum sih. Iya. Iya, karyawan lah. Karyawan industri. Udah. Industri gitu iya. Ya. Jadi karyawan industri. Terus kemudian sudah lama kerjanya di situ? Udah lumayan. Lumayan ya. Tapi sebelumnya asli Makassar ya? Asli ya. Iya dong. Ini kalau ini keluar darah Makassar gitu ya? Darahnya bukan Makassar, tapi bukan darah yang lain juga. Iya. Kan ada yang bilang darah biru, darah merah. Asal jangan darah kotor. Kalau darah kotor wah bahaya. Oke. Tapi sebelum, maksudnya asal dari Makassar, tapi sempat keluar Makassar atau sempat merantau istilahnya gitu? Oh, kalau merantau paling kuliah ya. Kuliah sekitar kurang lebih 4-5 tahunan lah, standar lah ya. Itu kuliah di Jakarta sih. Oh, Jakarta. Iya. Jadi keluar kota Makassar itu karena kuliah? Iya, karena kuliah. Kuliah di fakultas apa? Apa universitas apa? Kalau saya kuliah di Sarana Global, kebetulan. Kemudian sebenarnya kenapa di Jakarta, karena kerja juga sih. Jadi prosesnya di Jakarta itu sambil kuliah sambil kerja. Sebenarnya gitu. Atau kerja dulu sambil kuliah atau kuliah sambil kerja? Betul, bisa dikatakan seperti itu juga. Kerja sambil kuliah. Ya. Gitu. Terus kenapa? Betul. Jadi terus pasti ada alasan tertentu dong kenapa sampai harus kerja terus kuliah gitu dan harus memilih Jakarta gitu. Oh gitu. Kalau untuk kuliah sih sebenarnya itu lanjut ya, lanjutan dari
Jadi sebenarnya kuliahnya agak loncat-loncat juga nih, dari Makassar terus ke Bandung, dari Bandung ke Jakarta. Wah, lompat-lompat juga Dan ya. itu cuman S1 doang. Bingung kan? Kirain di Jakarta itu sudah S3-nya. Nah itu dia, bingung kan? Oke, dan apa ini ya? Kalau mau dibilang lompat-lompatnya itu karena apa? Maksudnya apakah karena nggak cocok sama kuliahnya atau karena memang kerjanya itu yang bikin harus mondar-mandir? Enggak, jadi kuliahnya memang kalau di Makassar kan memang kebetulan cuman D2, terus lanjutnya emang di Bandung itu cuman sampai D3 doang. D3 harus nyelesain S1 lagi kan. Gitu. Jadi pindahnya itu emang kayaknya kalau di zaman ya nggak tahu sih. Tapi kalau di zaman pas kuliah, saya kan sarjana komedi ya, komputer maksudnya. Oh. Jadi pas mau kuliah di awal-awal itu kayaknya untuk jurusan manajemen komputer, teknik komputer kayaknya di Makassar masih belum rame sih. Iya. Kayaknya itu ramenya sekarang ini nih. Sekitar tahun berapa itu ya kira-kira? 2006 2007. 2006. Oh iya benar. Itu belum 2007. Terlalu banyak, belum terlalu. Yes. Itulah kenapa 3 bukan S3. 3 kampus tapi bukan S3 kan, dapatnya S1 doang. Iya. Tapi lumayan S1 nyicil. Nah. Oke, berarti memang jurusannya memang komputer ya, gitu ya. Komputer. Nah, terus tamatannya komputer juga. Yes. Sarjana komedi. Oke, terus kemudian kerjanya ini ya, kalau menurut dengar-dengar nih ya, kan sebelum kita ngobrol kan ya saya juga pasti akan menyelidiki bukan bintang tamu, narasumber ya. Katanya sekarang di perusahaan itu ngurusin hal-hal yang berhubungan dengan ini ya, dengan ya legal tidaknya sesuatu dan ya berkas-berkas legal tidaknya sesuatu itu gimana ya? Ya maksudnya urusan kelegalan ilegal. Gitu. Gimana sih? Mengurus sesuatu untuk resmi dan tidak resminya atau bagaimana gitu. Mungkin secara umum aja kali ya. Mungkin lebih ke perizinan ya, okay. Kurang lebih seperti itu sih. Ada kendala nggak itu kan, karena biasanya perizinan itu selalu dilakukan oleh, bukan mengecilkan satu gender ya, tapi biasanya kan kaum pria yang lebih ngotot biasanya ya. Nah ada biasa kendala nggak gitu kan? Biasanya kan kalau cowok itu kan harus masuk ke birokrasi ini. Kalau cewek kan biasanya ya gimana lah gitu maksudnya gitu. Iya, apakah si Wiranya biar cewek pokoknya hajar aja gitu atau gimana? Wih buset, bahaya juga nih. Jadi enggak. Kalau kerjaan sih ya semua kerjaan kayaknya sama aja ya. Tetap sama-sama ada tantangannya juga gitu. Jadi kalau masalah, apalagi sekarang kan udah digaungkan tuh emansipasi. Jadi ya kita juga emang harus harus ngikutin zaman juga dan ya nggak boleh ngelihat ke belakang melulu gitu. Jadi di kerjaan ini pun kalau orang familiarnya wah ini kayaknya lahannya buat cowok aja nih. Ya tapi buktinya bisa aja gitu kan ya, tergantung yang menjalani dan passionnya nyampe nggak ke situ. Sebenarnya sih itu aja sih. Iya. Kalau masalah gender tadi itu. Oke. Berarti no problem itu ya. Pokoknya no problem banget soalnya masih jalanin. Kalau problem berarti sudah berhenti, sudah quit ya. Oke. Berarti tidak ada kendala sama sekali kalau ngurus sesuatu masalah perizinan gitu ya.
Ya bukan gak ada masalah sih pasti. Maksudnya tidak ada kendala gitu yang berarti maksudnya sampai ada juga. Tapi okay. Bisa dilewatin gitu. Ya. Yang penting bisa dilewati ya. Nah, kuncinya itu aja. Jangan sampai nggak bisa dilewati. Nah, susah. Oke, selain kesibukan kerja, sudah menikah belum ya? Belum. Oh, belum. Belum. Kebetulan. Oke. Kebetulan belum menikah. Jadi kesibukan selain kerja itu apa aja lagi? Maksudnya ada kesibukan lain nggak? Kalau untuk saat ini sih apa ya? Ini sebenarnya awalnya juga bukan jadi kesibukan sih. Jadi ini cuman ya standar lah ya, gimana sih orang dari sekedar hobi terus ngejalanin sesuatu yang baru gitu kan. Sesuai sama passionnya ya udah jalanin gitu. Jadi sekarang ada emang lagi ada beberapa ngerjain ya sesuatu project musik gitulah gitu bareng teman-teman yang mungkin searah gitu. Project musik berarti bisa dikatakan punya satu manajemen atau punya satu grup band? Nah ini saya bingung nih mau jelasin, soalnya kalau awalnya kita cuma punya band doang, ya tapi makin kesini ya ada manajemennya gitu. Gimana tuh ngebahasnya? Oke. Kita bahas bandnya dulu aja deh. Kita bahas bandnya dulu aja ya. Oke. Bandnya itu oke. Setelah kan nanti gampang. Kalau kita bahas bandnya, dari bandnya itu baru kita bahas manajemennya. Oke. Jadi kita bahas bandnya dulu. Begitu. Ini bandnya itu bisa disebutkan namanya? Namanya We Are Acoustic. We Are Acoustic. Yes. Tulisannya itu W. Sebenarnya kalau mau nyebutin sih ya We Are Acoustic sebenarnya, cuman kan untuk brandingan kita biasanya nulisnya WR Acoustic aja gitu. Oh, WR gitu ya. Bukan ada hubungannya dengan pahlawan gitu, WR Supratman gitu ya, nggak ada ya? Nggak ada. Mau bilang nenek buyut juga kayaknya aneh banget ya. Saya kira mungkin terinspirasi dari nama itu gitu. Bukan, enggak sih. Enggak ya. Enggak sih. Jadi we are. Iya sebenarnya we are. Makanya di sini juga saya mau jelasin karena biasanya sih kalau di lingkungan yang deket-deket dulu gitu kadang ngomongnya Wira Akustik tapi sebenarnya bukan gitu. Oh iya benar-benar. Iya, jangan salah. Sebenarnya gitu. Jadi ternyata banyak yang salah persepsi ya. Banyak. Jadi dipikirnya karena bandnya Wira jadi namanya itu, WR makanya. gitu. Kayaknya saya harus ganti nama apa gimana ya? Mungkin harus ganti nama ini kali ya, kasih nama apa gitu ya, KR atau apa? Waduh. KR. Apaan KR? Oke, terus kemudian personelnya ada berapa orang tuh band? Sebenarnya personelnya kita di awal berempat. Kita di awal berempat tapi karena mungkin kesibukan ya. Jadi existing sih sekarang kita bertiga. Berempat terus karena kesibukan jadi bertiga. Iya. Berarti yang satu nih hektik banget sibuknya ya. Sepertinya seperti itu. Iya. Gitu ya. Terus kalau We Are Acoustic artinya itu apakah pure akustik atau just name? Mau dikatakan just name juga mungkin enggak karena memang di awalnya kita setupnya buat akustik yang simple aja kan. Cuman kan mau nggak mau kita juga harus ada apa ya kayak semacam ada yang baru lagi gitu. Jadi yang nggak monoton musiknya seperti itu aja gitu. Jadi nah ini makanya nggak tahu nih apakah nanti We Are Acoustic berubah menjadi We Are apa atau apa gitu. Belum tahu juga nih.
Atau We Are Soldier atau gimana? Nah Atau itu ntar bisa jadi judul ini aja tuh. iya, atau We Are Superhero atau gimana ya gitu, nggak tahu Waduh. ya. Berarti memang awalnya itu bermaksud untuk menjadi menjadi band akustik ya. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan dari akustik ini kemudian berkembang menjadi alat-alat elektrik gitu ya. Betul. Karena kami sebenarnya sih mengalir aja ya. Ya itu dia, karena emang awalnya nggak ada, maksudnya emang nggak ada niat buat serius banget sih awalnya gitu. Tapi karena jalaninnya kayaknya ya harus diseriusin juga sih. Karena kalau nggak serius nggak jadi. Iya. Tapi seserius apa gitu dijalaninya? Harusnya makin kesini makin serius. Iya, maksudnya serius. What kind is it? Maksudnya gini, serius itu maksudnya kan di awal kita ngebentuk juga tuh kayak nggak ada tujuan ya, cuman buat ngerilis stres. Kebetulan kita juga semua bekerja gitu, jadi mungkin merilis stres gitu kan, lumayan tuh ketemu teman-teman ngerilis stres bareng gitu. Ya awalnya itu nggak ada tujuan buat wah kita mau ngapain nih ke depannya, nggak ada, itu sama sekali nggak ada. Tapi karena berjalan kayaknya kita juga butuh tantangan gitu kan. Ya udah, akhirnya dari 2017 kita udah mulai tapi cuman sebatas ketemu aja ya, cuman main doang gitu. Tapi akhirnya setelah 2 tahun ya, 2019 kita udah coba, yaudah kita coba yuk ngerilis single gitu kan. Ya paling gitu sih, itu awal untuk stepnya aja, seperti itu. Setelah itu ya udah ngalir deh sampai sekarang. Ngalir ya. Berarti sudah bukan jadi tempat untuk ngerilis stres lagi dong, karena sudah ngeseriusin tuh artinya sudah siap untuk stres juga kan? Nah itu dia. Jadi tadinya lo buat ngerilis nih, sekarang udah loading juga stresnya. Jadi malah rilis in out gitu. Nah bener ya. Nggak dibawa santai aja. Oke. Berarti akhirnya dari cuman ngumpul-ngumpul mau ngerilis stres, terus kemudian punya ayo dong kita bikin sesuatu daripada wasting time lah ya. Jadi akhirnya mengeluarkan satu single, dari satu single ke single berikutnya gitu ya. Iya, sekarang totalnya udah 5. Iya betul 5. Ini yang bosnya kok jadi lupa berapa single. Iya kan, yang lucu kalau vokalisnya yang lupa lirik. Iya kan? Kan saya bukan vokalis. Ini nyinggung. Ada yang tersinggung memang kayaknya. Oke, berarti sudah sampai ke tahap ngerilis single. Nah, terus kemudian apakah ada keseriusan lainnya yang dilakukan untuk band ini gitu? Selain ya kalau mau dibilang untuk di Makassar, ya bagaimana prospeknya gitu kalau di Makassar? Apakah sudah hype banget atau sudah sampai booming gimana gitu? Nah itu dia, di Makassar mah kita nggak terkenal gimana dong. Tapi ini sesuatu hal yang luar biasa. Di Makassar sendiri nggak terlalu terkenal ya, tidak terlalu terkenal. Tapi sepertinya. Tapi kita harus tahu dia terkenalnya di mana gitu. Terkenalnya di mana? Ya enggak sih sebenarnya. Kayaknya sih standar standar untuk band kita kan termasuk indie nih ceritanya, ya kan, non label gitu. Ya kayaknya sih standar indie aja sih. Jadi kayak kita kayak tidak mengkotak-kotakan untuk kita tuh mau pendengarnya di mana aja gitu. Kita karena di Makassar terus
ya udah kita ke Makassar aja deh gitu. Ya nggak seperti itu. Jadi ini menurut aku ya. Ya iya. Menurut pribadi gitu. Bukan ya menurut kan saya. Belum tentu teman-teman yang lain kan belum tentu nih. Udah pokoknya nurut aja lah bilang. Atau ada sistem demokrasi. harus demokrasi. Ya, oke, siap. Ya kan? Iya seperti sih. Jadi pengen, soalnya ini kan kita sambil belajar sih sebenarnya. Sambil belajar, jadi karena emang benar-benar yang dari nggak tahu apa-apa di industri yang dijalanin, terus ya sambil belajar dan akhirnya ya bisa sampai ke titik yang sekarang juga itu masih tetap belajar gitu. Jadi belajarnya itu malah mungkin karena pandemi juga kali ya. Jadi kan pandemi itu memang salah satu waktu yang kayaknya semua orang harus memikirkan nasib ya. Benar. Iya kan, nggak boleh tutup mata juga gitu. Sambil mikirin nasib, mikirin masa depan, ya kan. Mikirin ntar gue mati apa enggak gitu. Benar. Emang parah tuh ya. Iya. Ya mungkin lebih jadi emang awalnya itu di pas pandemi Covid awal-awal itu jadi mikir juga kan, nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi ya mau nggak mau komunikasi juga ya sebatas virtual aja gitu ya. Nah virtual ini kayaknya memang ada positifnya juga, di mana kita harus melakukan sesuatu itu ya memang tidak harus saling bertemu kan, seperti itu. Jadi ya kayaknya otak juga kebakar tuh. Betul, harus ngapain nih kita nih. Ya mungkin dari situ juga sih. Jadi banyak brainstorm di situ, kita virtualan juga masih bisa tetap komunikasi, termasuk pertanyaan yang tadi bahwa fansnya di mana gitu. Jadi ya virtual kan bukan cuman sampai Makassar doang nih gitu. Jadi kita ya virtual ya kayaknya sih kemana-mana bisa, dan semua band indie atau semua artis indie harusnya bisa juga sama bisa gitu ya. Iya, seperti itu. Berarti memang memanfaatkan teknologi, jaringan dan ya platform digital yang lagi marak sekarang ya. Iya, plus tahu diri. Kok tahu diri sih? Iya dong, kita kan di sini nggak ada yang kenal. Oh iya. Kita newbie gitu. Istilahnya kita newbie gitu. Ya, tapi biarpun newbie, ya terkenal tidak terkenal itu ya relatif lah. Maksudnya tidak terkenal di sini tapi terkenal di dunia maya, ya oke lah. Amin. Terus kemudian ada target-target tertentu nggak untuk menjalani? Atau sebelumnya nih saya mau tahu, ini grup We Are Acoustic ini didomisili apa sih istilahnya, didominasi oleh kaum hawa atau kaum pria atau gimana, atau kebetulan memang kita cewek semua. Oke, cewek semua. Tapi yang menyukseskan itu ada juga cowok. Kita nggak bisa ngomong We Are Acoustic 3 orang nih, 3 orang ya udah We Are sukses, ya si yang 3 ini sukses, enggak seperti itu sih. Kita banyak yang bantu. Oke. Nah, kalau tadi dibilang selesai waktu pandemi ya ketemunya by virtual, terus kemudian sekarang pandeminya sudah sedikit sudah agak berkurang dan kita bisa beraktivitas kembali tatap muka. Itu ada ketemu lagi atau gimana sama membernya We Are atau gimana? Pasti ya. Nah dong. Terus bagaimana caranya gitu ya, seandainya ya namanya juga leader pasti punya strategi untuk. Ayo kata siapa saya leader. Ya
seperti itulah, karena banyak mereka bilang Wira itu Mereka leader. siapa? Mereka yang leader, ya anggota-anggotamu lah. Nah, bagaimana cara, maksudnya gini, jikalau ada masalah, bagaimana Ya. cara kalian menghadapi masalah itu? Apakah duduk sama-sama cari solusinya atau duduk sama-sama terus melarikan diri? Iya, sebenarnya begini sih. Kalau di kita itu dari segi umur sih harusnya juga bisa lebih wise satu sama lain ya. Jadi masalah-masalah seperti itu harusnya mah kita ya udahlah ya. Maksudnya ngapain diributin gitu. Tapi biasanya kan band ada aja kan. Kalau ada aja sih pasti ada aja. Tapi kalau untuk sampai ke level yang sepertinya nggak masuk akal dan nggak ada juga sih. Jadi kita tuh menyebutnya kita adalah band atau grup yang realistis aja gitu. Realistis dalam hal apa ini? Realistis ya, dalam hal menjalankan band ini gitu. Oh gitu. Jadi realistis aja. Jadi contoh nih, oke, hari ini kita mau ngapain gitu, mau ketemu gak gitu. Kalau ada yang gak bisa karena kesibukan, ya udah, kita gak maksa. Kita gak ada bosnya yang harus nuntut, lu harus ada nih hari ini. Gak ada seperti itu. Nah ini unik nih. Gitu. Tidak semua band seperti itu. Karena rata-rata band itu pasti ada rules yang harus di ini ya. Tapi ini unik karena dari sama-sama membernya juga saling inilah. Maksudnya tidak, sepertinya kalau memang tidak sempat ya sudah gitu, cari possible waktu yang lain gitu kan kayaknya. Jadi gini nih, kita serius, realistis dan bertanggung jawab. Gitu aja sih kuncinya. Bertanggung jawab itu dalam hal apa? Saya juga kalau udah ngomong, sudah tanggal segini kita ketemu deh gitu. Nah kalau pas tanggal segitu ada yang lain, ya saya juga harus mempertanggungjawabkan itu dong. Paling enggak harus ya win-win solution aja gitu. Kita bukan anak kecil gitu. Berarti harus tetap jalan meskipun misalnya ada yang tanggal sekian manggung di sini, tanggal sekian manggung, tapi member aslinya nggak bisa. Berarti harus cari additional ya. Iya, don't expect too much lah, mau biar akustik guys. Ya, namanya juga band indie ya. Jadi kalau saya nggak ngerti deh, indie itu sebenarnya ya mungkin ya indie ya kita harusnya sama-sama tahu lah ya band indie itu seperti apa. Cuman kayaknya lebih ke yang menjalani deh. Indie ini mau dibuat seperti apa sih gitu. Kayaknya sih lebih ke situ. Karena kalau nanyain band indie, iya band indie, ini band indie, iya band indie juga. Tapi kok beda sistemnya gitu. Ya mungkin kalau dibilang band indie itu karena dia tidak di dalam satu label. Betul. Untuk pengertian dulu ya, maksudnya entah sekarang gitu. Sekarang banyak loh label-label baru yang ya, tapi hebat-hebat. Kita tidak tahu label hebat sehebat apa dan sepengalaman apa gitu kan. Karena kalau dulu ya kita hanya tahu label ini, label A, label B, dan mereka sudah punya kapabilitas yang luar biasa gitu kan. Tapi kalau sekarang banyak ya nggak tahu juga. Ya makanya kita kalau dibilang indie ya nggak apa-apa juga sih. Karena semua band itu diawali dari indie juga dan akhirnya mereka. Iya harusnya seperti itu. Ya betul. Benar kan? Setuju. Nggak mungkin dari perusahaan, dari label ini manggil satu nyomot sini jadi band. Kayak baru lahir langsung SMA gitu. Kan nggak mungkin kan. Itu aneh untuk malah dipertanyakan gitu. Iya. Nah, kira-kira ada suka dukanya nggak itu? Maksudnya mengelola band ini gitu. Banyak lah. Ya banyaknya tuh apa? Ya suka dukanya mah ya itu tadi. Jadi kita emang harus jadi
orang yang lebih legowo lah ya. Kalau orang Jawa bilang. Oh, Jawa ya, saya nggak tahu soalnya. Pokoknya gitulah. Iya gitu. Jadi emang harus lebih mungkin untuk bakunya harus lebih pengertian lah gitu ya. Paling itu aja sih. Jadi harus mengerti sama satu sama lain. Kalau enggak, ya besok bubar. Iya ya. Iya. Jadi memang pengertian itu harus diutamakan lah ya, saling. Di band ini harus kayaknya. Ya. Terus kemudian ada cerita unik nggak selama ini udah berapa tahun bandnya? Kalau untuk menjajaki band ini itu emang kan dari awal 2017 itu saya masih mencari teman-teman gitu kan, gak langsung berempat gitu, enggak. Jadi berdua dulu, terus dapat tambahan lagi bertiga, terus dapat tambahan lagi jadinya 4, baru deh jalan. Ya, maksudnya resminya jalan dengan 4 personil itu kapan? 2018. 2018 ya? Iya. Lumayan juga ya. Jadi 2018. Setahun emang proses kayak cuman kayak ya itu dia, mungkin dari rencana dulu gitu, mau ngapain sih itu 2017. Jadi awalnya saya ngajakin teman 1 orang dulu gitu kan. Terus habis itu, tapi kita udah kayak ya udah kita ngapain yuk gitu. Terus ya udah nyari vokalis gitu. Jadi prosesnya emang pencariannya itu agak lumayan lama juga sih. Oh, lumayan lama ya. Iya. Hampir setahun baru bisa berempat gitu. Hampir setahun. Okay. Iya, makanya kita 2018 kayaknya baru fix, ya udah kita We Acoustic nih berempat. Itu menjadi member We Acoustic waktu itu, apakah ada kriteria tertentu atau hanya maksudnya ngobrol-ngobrol, oh tahu nih karakternya kayak gini, oh tahu nih orangnya kayak gini, cocok nih dengan kita gitu, atau gimana? Nah ini yang agak-agak sebenarnya saya menghindari ini untuk ditanyain ya, karena kalau mau jujur, jadi gini, dari sekolah sebelum kuliah, itu kan saya udah sempet ada band lah ya, ada band gitu. Jadi dari zaman sekolah emang udah pernah ngeband, udah ada bandnya gitu. Tapi ketika di tahun 2017 pas mau menyalurkan stres tadi ini, yang awalnya cuman itu doang sih tujuannya, malah mikirnya itu kayak sebaliknya gitu. Oke lah, boleh nih saya mau ngeband, tapi kayaknya enggak sama yang kemarin dulu deh. Gitu. Gitu sih pikirannya. Kayaknya cuman buat nyari sesuatu yang baru dulu gitu. Maksudnya mau nyoba yang baru aja, yang lain gitu. Ya terjadilah gitu. Jadi emang kalau dari berempat, jadi untuk menyambungkan si 3 orang ini ya saya doang gitu. Jadi kenalannya emang pas masuk ke We Acoustic. Sebelum ke We Acoustic mereka nggak ada yang saling kenal. Oh gitu. Yes. Bukan karena pertemanan. No. Saya kenal ini. Enggak. Saya emang betul-betul mencari yang bisa dicari. Tapi yang 3 orang ini emang teman saya semua. Maksudnya udah kenal semua. Oh gitu. Udah kenal semua. Tapi mereka nggak ada circle pertemanan gitu. Oke. Gitu. Berarti mereka kenalnya tuh nanti di pas masuk We Acoustic. Nah itu dia. Oke. Kalau gitu. Nah sebelum kita lanjut perbincangan kita yang semakin memanas ini, sepanas apinya, semakin menarik. Ya. Sebelumnya kita mau coba nih. Ini ada. Nah ini saya penasaran nih dari tadi. Ini kok ada di depan saya mulu gitu. Jadi ini ada
yang mensponsori ya. Oh gitu ya. Gitu ya. Ini Krabby Patty. Ini burger. Ini burger. Ya, saya bukan seorang master chef sih. Jadi nggak tahu nih burgernya Krabby apa. Patty. Krabby Patty. Bukan Krabby ya, Krabby. Krabby ya. Nah, ini kayak gini bentuknya nih teman-teman ya. Ini nice people. Ini rasanya kita belum rasa sih. Nih. Tapi kita akan rasa. Ini kita akan makan di sini dan kita akan coba taste-nya. Dari look-nya sih oke banget lah ya. Ya, kalau look-nya sih oke, tapi kalau dari kemasan kira-kira gimana ya? Oke. Kita dukung. Ya, ini kalau mau pesan ini, tapi sebelum pesan kita coba icipi dulu ya. Nah, terus ini ada yang aneh nih, karena bukan aneh sih. Apa tuh? Karena di ininya tuh ada tusuk gini nih. Ini kalau saya tanya ownernya kenapa ada tusuk kayak gini, ini katanya kirain inspirasinya sendal bolong. Ada pakunya kalau dicabut. Aduh. Ini inspirasinya katanya kalau habis makan terus ada yang di gigi langsung. Terus ditusuk lagi gitu. Kacau nih. Ini ownernya siapa ini? Ya. Jadi kita coba rasa dulu ya. Jadi kita rasain sekarang banget nih. Enggak, tahun depan aja kita rasain. Waduh. Kita coba rasa nih ya. Kira-kira enak enggak ya nih? Enak kira-kira enggak? Kira-kira ini dari tampilannya enak enggak ya? Kita coba ya. Tampilan sih enak. Ini kan enggak tahu deh. Cuman saya ini agak katrok nih. Gimana mulai? Saya juga bingung sih. Biasanya makan cendol doang. Nih sekarang dikasih burger. Aduh, biasa di kampung makan yang enggak kayak gini. Kita coba aja deh. Gimana ini? Kita coba dulu ya. Oke. Enak banget sih. Enak banget sumpah. Gila, ini kecil-kecil gila banget. Buset. Ini harus dicobain sih. Saya juga baru nyobain nih Krabby Patty. Itu gimana sih? Wah, ini ini pasti nih. Order nih. Ini berlimpah banget nih dia punya ini. Tapi enak nih. Detailnya juga enak banget nih. Enak buat nih. Yang kecil-kecil kayak gini kayaknya buset. Banyak juga isinya. Boleh. Ini Krabby Patty ya. Oke, nanti nomor teleponnya kalau mau pesan boleh ada nanti ya. Oh ya, tuh silakan. Taruh di sini atau di atas atau di kiri ya, boleh. Iya. Oke. Tapi enak sih. Enak beneran. Wajib dicoba ini mah. Wajib dicoba. Ingat ya, Krabby Patty. Sebentar kita coba lagi nih karena kita masih akan melanjutkan perbincangan ya. Oke. Minum dulu kali ya. Minum silakan minum. Jadi kita kembali ke WR akustik, biar akustik lah ya. Jadi anggotanya itu bukan berdasarkan karena mereka saling kenal, tetapi karena memang Wira yang kenal, kemudian waktu kumpul dan say hi dan kemudian berkenalan, dan disitulah mulai timbul chemistry mereka. Ya. Mungkin pelan-pelan dalam hal mungkin ya bisa dibilang kalau grup band itu biasanya prosesnya ya. Maksudnya biasanya yang menjadi grup band itu bubar itu adalah karakter masing-masing personil. Biasanya ada yang memang tidak mau ngalah, ada yang memang nurut aja, ada yang cepat terbakar kayak bensin gitu. Kalau kita malah kemarin beliau akhirnya harus mundur karena kesibukan sih. Maksudnya beliau yang mana? Beliau salah satu lah dari 4 ya, itu. Dari 4 ini gitu. Dari 4 itu kan emang ada yang ya keluar lah ya, ada yang keluar. Tapi itu emang benar-benar pure karena kesibukan gitu. Jadi emang ya itu tadi balik ke kita semua ada ada main job lah ya. Yang nggak bisa dipisahin dari hidup kita gitu. Tapi band ini adalah
ya wadah kita ya serius juga, bukan berarti band ini adalah bukan main job atau salah satu yang penting gitu, yang nggak penting maksudnya ya bukan juga gitu. Tapi nah itu dia, tadi kita harus sepakat bahwa kita jalanin ini dengan serius, realistis dan bertanggung jawab. Itu aja sih. Ada nggak cerita unik gitu kalau berhubungan dengan ya tanggung jawab dengan ngeband ini, ada nggak cerita unik yang ya kadang mungkin bikin aduh panik nih gitu, atau bikin lucu aja lah gitu maksudnya jadinya. Kalau diceritain sekarang wah bener kayak gimana gitu. Panik dan lucu ya maksud. Iya sebenarnya sih kalau dicerita mah ada aja gitu. Tapi ya gimana ujungnya aja gitu. Maksudnya ada nggak yang sampai? Kalau panik sih ya banyak sih ya. Yang maksudnya sampai sekarang nggak bisa dilupakan gitu loh kejadian itu. Banyak. Ya udah. Rata-rata emang nggak bisa dilupakan gitu. Jadi ceritain. Nggak, jadi banyakannya itu emang kita di jadwalnya sih. Oh di jadwal. Di jadwal tiap personil itu tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena contoh nih kayak saya sendiri ya kan jam kantor Pak. Benar. Iya kan jam kantor. Jadi ya bisanya ya harus di luar jam kantor. Masa iya harus cuti mulu? Ya kan aneh juga. Nanti bosnya malah ngasih peringatan, disuruh cuti terus. Ya udah cuti aja terus gitu kan. Jadi memang berarti banyak ya kejadian ini ya yang membuat. Ya memang sih kalau band tuh pasti ada hal-hal yang unik ya, hal-hal yang bikin yang kocak lah yang. Tapi kejadian jadwal itu sih kalau di kita sih kayaknya bukan masalah sih. Ya tapi emang kalau pas kedapetan jadwalnya nggak ketemu ya pasti bingung juga. Ya tapi pasti. Kalau sudah tiba-tiba nggak ketemu tapi sudah diiyakan gitu sama tetap jalan. Dengan itulah yang tadi bertanggung jawab itu. Gitu tetap jalan. Yang bisa ayo jalan, yang enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Kita cari nyari solusi, jangan cari kesalahan. Yes. Tapi pernah nggak terus paniknya double lagi gitu karena yang yang inti nggak bisa, terus kemudian yang mau additional? Oh bukan lebih ke yang additional sih. Jadi ini contoh ya, salah satu contoh aja. Jadi kita kemarin ada yang ngajakin itu udah sebulan sebelum. Udah diiyain. Udah sounding juga ke semuanya. Oke, kita tanggal segini ada ini. Oke. Kemudian 2 minggu sebelum hari H, dikabarin sama yang punya acara. Ya udah. Disebar lagi lah infonya. Kita jadi ya main tanggal segini. Tiba-tiba 1 orang. Wah. Gak bisa nih. Oh, waduh. Oke, ya kan 1 orang. 1 orang. Di luar kota. Oh iya, oke. Terus nanya lagi. Oke, kalau gitu nanti kita bertiga ya. Wah, tunggu dulu. Kayaknya saya gak bisa deh. Oke. Oh gitu ya. Iya nih. Ya udah jadi gimana nih? Konsepnya berdua. Ya udahlah berduanya aja. Yang penting mah vokalis ada. Kalau aku kan gitu tuh, masa nggak ada yang nyanyi, aneh. Aneh ya. Jadi kita sih ada 2, vokalisnya ada 2. Soalnya yang satu emang bisa main gitar sambil nyanyi kan. Tapi udah nggak bisa tuh. Nanya lah, vokalis berarti ready ya harusnya. Wah, sorry, kayaknya tanggal segitu, wah nggak bisa nih. Waduh. Kebayang nggak? Ini kita nggak usah ngomongin additional player, ngomongin
si player originalnya juga udah pusing kan. Waduh, panik tuh. Nah, panik tuh. Ya panik. Jadi solusinya? Ya tetap mikir tapi santai aja. Kalau nggak santai bisa stres kan. Bisa stres. Nah. Ya udah ngajakin yang lain aja. Yang ada di deket-deket aja dulu gitu. Gitu. Tapi ya biasanya emang gitu, jangan dibawa stres. Ya jadinya ya mainnya berdua. Sama orang lain juga. Aneh kan. Sebenarnya aneh, tapi yang terjadi itu. Iya, gitu. Kenyataannya seperti itu. Personilnya ada 4 loh. Yang main cuma 1 orang. Ada yang negor malah kan. Ada yang itu akustik kok ganti lagi katanya. Ini mana? Oh iya kemarin. Terus yang satu mana? Yang ada juga. Gimana sih? Hari ini ganti. Terus lihat besok main kok ganti lagi katanya. Dah itu nikmatin aja. Jangan sampai orang pikir ini band personelnya berapa puluh orang sih. Nah itu dia, makanya tadi saya ngomongnya ya don't expect too much. Kalau berani ngundang ya pokoknya yang ada lah. Iya. Gitu. Ketika Anda mengundang We Acoustic dan bisa full, itu ajaib kayaknya. Itu rezeki Anda yang punya acara. Justru ini yang uniknya di situ berarti band ini. Ya, jadi nah itu dia. Jadi kan banyak juga tuh, makanya salah satu pertanyaan yang paling sering kami dengarkan adalah kalian nggak main di sini, kalian nggak main di sini, kok nggak main di sini? Bingung kan jawabnya. Waduh, ini unik, band yang paling unik nih yang kayaknya saya pernah dengar Ya nih kan? karena membersnya tuh bisa di mana saja, anytime, anywhere lah. Iya. Dan fleksibel banget kayaknya. Iya, saya pun sebenarnya bingung, tapi ya jalan aja gitu. Jalan aja ya. Iya. Tapi ya itu dia, kita komitmen ya udah kita tetap berkarya aja, apapun bentuknya dan seperti apapun hasilnya gitu, kita maksimal aja gitu. Kita nggak terlalu mikirin dalam artian kata orang ya, karena kalau mau mikirin apa kata orang, ya udah. Gitu. Mikirin anggota sendiri aja bingung kan, ngapain mikirin orang lain. Nah bener. Nah sekarang kalau kita bicara, ini banyak yang sempat menggaung lah ya, karena beberapa artis penyanyi itu merasa resah karena karya mereka ternyata oke lah kalau kasar banget sebutnya dibajak, tapi secara halusnya sekarang di cover gitu ya, di cover ulang. Nah untuk WR sendiri kan sudah punya single beberapa, bisa dibilang bisa jadi satu mini album lah ya kayaknya. Kalau 5 lagu gitu kan boleh. Nah bagaimana cara terhindar gitu, atau apakah sudah punya strategi khusus untuk supaya karya-karya WR itu tidak semudah itu Ferguson untuk untuk di cover atau dibajak? Gimana ya? Saya juga bukan ahlinya sih sebenarnya. Tapi tertarik untuk paham dan belajar di bagian itu. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi kalau kita ngikutin apa zaman sekarang aja lah yang mungkin lagi ini ya, lagi hits banget ya, Hak Cipta. Hak Cipta benar. Haki orang bilang. Haki. Ya, itulah ya. Jadi ya mungkin kita juga harus sadar sih sebenarnya. Dengan adanya itu harusnya ya kita lebih aware juga. Jadi itu tadi, walaupun kita istilahnya kayak kita nih ya bukan artis besar atau sebenarnya juga nggak tahu sih bisa dikategorikan artis atau enggak, juga kita bingung juga kan. Iya. Ya tapi mungkin lebih bisa lebih ngikutin dan ya aware sih terhadap apa yang sekarang lagi hits tadi gitu.
Dan sebenarnya lebih ke ini sebenarnya fungsinya apa sih? Dan sejauh mana kita yang berkarya atau yang punya karya itu harus mengerti, paham atau malah ya melakukan itu gitu. Sebenarnya sih lebih ke situ. Dan ya kebetulan yang di awal kita ngebahas itu ya saya banyak berkecimpung di dunia legal dan ilegal segala macam. Mungkin ya seputaran itu ngerti dikit lah. Bisa paham gitu. Bisa paham dibanding orang-orang yang mungkin awam terhadap aturan dan perundang-undangan mungkin ya nyebutnya ya. Iya. Ya, seperti itu. Berarti WR sudah mengurus segala macam hak cipta lah ya. Ini dia nih. Ini karena kebiasaan sebenarnya. Kebiasaan. Jadi intinya kan kalau mau membuat sesuatu gitu kan, kita harus ada label bahwa copyright atau kepemilikannya itu emang benar-benar harus biar aman dulu gitu kan, ya, biar safe. Nah ini cuman perkara kebiasaan aja sih. Akhirnya gitu. Saya sendiri merealisasikan itu juga ke WR Caustic gitu. Oh gitu. Jadi sebelum mengeluarkan single, at least single yang pertama di 2019. Jadi di awal di 2019 itu ya itu karena ngikutin ini aja. Nah itu dia tadi kebiasaan saya. Makanya saya udah ngobrol ke teman-teman juga. Sorry ya teman-teman, jadi ya kita kan mau rilis single tapi karena kebiasaan saya nih ke bawah-bawah kali, jadi ya sebelum itu saya ngurus dulu terus ke DJKI sih namanya. DJKI, iya. Ngurus semua admin ya supaya. Ya administrasi doang. Itu sebenarnya ya administrasi doang. Cuman ya itu dia, kita nggak bisa mengkotak-kotakan orang. Ya itu versi kita aja gitu. Versi kita aja. Jadi jadi istilahnya kayaknya bukan mendaftarkan ya. Itu kalau ke Haki itu kita cuma mencatatkan. Ya. Jadi beda ya. Beda antara mendaftarkan dan dicatatkan. Kalau kekuatan hukumnya dicatatkan itu atau mendaftarkan itu gimana? Maksudnya apakah kemungkinan masih akan dilanggar itu berapa persen? Kalau melanggar orang mah kalau melanggar aja Pak. Emang orang mau melanggar bisa dilarang? Enggak, maksudnya ya siapa tahu gitu. Maksudnya akhirnya di sini tidak terlalu bagaimana gitu. Nah makanya itu cuma buat jaga-jaga doang. Jaga-jaga, kan. Okay. Iya, buat jaga-jaga aja. Soalnya kan dia banyak juga macamnya. Saya juga kurang paham sih. Maksudnya untuk hal seperti itu sebenarnya bukan ahlinya juga kami Pak. Cuman belajar aja sambil belajar gitu. Tapi setidaknya itu menunjukkan bahwa WR Caustic itu menghargai karya cipta sendiri ya. Sehingga Amin. dengan mendaftarkan itu kemudian menjadi satu legacy bahwa ya ini karya kami dan kami benar-benar menghargai karya ini supaya jangan terlalu, maksudnya karya ini tidak dipandang rendah gitu ya. Maksudnya jangan sampai karena lagu ini gampang lah pokoknya dibajak aja sesuka-sukanya. Karena ada kan memang yang seperti itu, band yang memang justru mau membajakkan dirinya gitu supaya terkenal. Gitu. Iya. Itu kembali ke ya itu masing-masing. Jadi saya pikir mungkin bagus juga kali untuk teman-teman yang baru mau membuat band gitu. Maksudnya mau mencoba di dunia permusikan atau di dunia band gitu. Jadi perlu di samping tahu bermusik, tahu mengaransemen lagu dan ciptakan lagu, tapi harus tahu juga mengenai
dasar-dasar seperti itu, maksudnya dasar hukumnya untuk menghargai karyamu gitu ya, daripada karya itu terus jadi mainan, dalam tanda kutip jadi mainan orang gitu. Akhirnya kita sendiri yang punya lagu, akhirnya kita nggak terkenal, malah orang yang ngaku-ngaku biasanya bisa juga jadi gitu. terkenal. Ya. Terus ini yang terakhir deh. Dari berapa single? 5 single ya? 5. Berarti bukan 5 single, itu judulnya apa aja? Temanya itu apa? Judul, bentar ya. Satu Be My Friend. Terus kedua Ukir Kisah. 3 Kurai Tujuan. 4 Kisah Sahabat. Yang terakhir Damai Diri. Udah. Damai Diri. Oke. Yes. Kalau secara generalnya, tema dari lagu-lagu We Are Acoustic itu temanya apa secara generalnya? Intinya sih bukan cintaan. Intinya bukan cinta-cintaan. Yes. Oke, nanti kita akan korek itu kenapa. Tapi tema besarnya apa? Mungkin alam atau kemana gimana? Iya, lebih ke sekitar aja sih. Sekitar, oke, sekitar. Kepedulian sekitar atau lingkungan atau? Pokoknya yang sekitar. Oh ya, dan kita lebih ke positif ya. Jadi ya bukan bermaksud untuk apa ya, terlalu milih atau apa, atau terlalu, ya bukan, tapi kayak ya udah kita ngebangun sesuatu yang positif aja deh gitu. Bukan berarti yang tidak seperti itu tapi jelek ya, bukan. Cuman kayak memilih aja gitu. Pilihannya ya? Ke situ. Berarti tidak terlalu mendekati ya ke yang romantik, tetapi lebih ke natural, terus kemudian ke apa ya, lingkungan yang hubungan dengan sesama ya, gitu lingkungan ya. Sekitar aja. Oke. Nah, kenapa tidak mau sampai ke hal romance gitu, cinta gitu? Apakah punya pengalaman pahit dengan itu atau? Bisa jadi tuh. Nanti coba bisa ditanyain tiap personilnya, kayaknya mungkin kisah cintanya pada pahit-pahit semua. Enggak. Enggak sih, jadi lebih ke ya emang karena di awal mungkin pembicaraan ini aja kali ya. Ngobrol di awal ya, kita ngapain ya, nentuin tema. Ya udah, keluarnya tema itu kayak undian gitu. Nah, kayak arisan gitu kan. Ternyata pas diperiksa semua sama tulisannya. Semua sama, kisah cinta jelek, pahit. Ya nggak ada yang bisa nulis cinta-cintaan. Gitu deh. Gimana dong? Ya. Jadi memang bukan menghindari kayaknya. Bukan. Cuman memilih aja. Memilih aja. Untuk jalur netral. Jalur yang nggak netral juga sih, Pak. Iya sih. Nggak netral maksudnya juga. Tidak gimana sih ya? Ya gimana, pokoknya itulah. Tidak terlalu mengeksploitasi kesedihan kali ya? Ya mungkin salah satunya. Maksudnya bisa. Kesedihan ya. Salah satunya bisa itu. Tapi memang ya nggak apa-apa. Itu pilihan dan ya serasa semuanya juga baik kali ya. Kalau memang nggak ada karya yang nggak baik, pasti semua baik ya. Semuanya bagus. Kecuali memang karya itu sengaja disalahgunakan, ya pasti tidak baik lah. Lain cerita, Pak. Nah, di terakhir ini di ujung-ujung kita ngobrol santai ini, ada nggak hal yang mau disampaikan ke nice people ini, siapa tahu mereka butuh pencerahan atau inspirasi atau gimana lah untuk memulai sesuatu gitu. Ya kalau mau menyampaikan sesuatu untuk ke nice people ya mungkin cuma apa yang kita kerjakan itu ya emang tagline kita sih udah realistis dan bertanggung jawab ya. Jadi emang ya itulah. Jadi kerjaan apapun yang dijalanin gitu, apapun yang ditekuni itu ya harus realistis
tapi bertanggung jawab. Oke. Gitu. Jadi nice people, apapun yang dikerjakan dan lakukan itu dengan realistis dan bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk diri sendiri dan bertanggung jawab untuk apa yang kita lakukan. Thank you ya sudah bisa datang ke sini. Sama-sama. Oke, dan kita akan ketemu lagi nanti. Sampai di sini perbincangan kita di podcast cerita Podcast. Sampai jumpa. See ya. Bye-bye.